Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ivana Khalifa, NIM 200372, Prodi PGSD semester 5, mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Wika Dwi Utami MPD. Nah, pada kali ini saya membuat video micro teaching tentang ilmu pengetahuan alam. Materinya itu tentang hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Pra pembelajaran. Yang pertama, siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, mengecek kebersihan kelas. Assalamualaikum. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu sama-sama ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang coba kalian cek temannya di sebelah kanan dan kiri. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Sekarang ibu tanya, ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu tentang apa? Iya betul, tentang keanekaragaman makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu agar siswa mengetahui bagaimana hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan itu terbagi menjadi hubungan dalam ekosistem, hubungan antara dua makhluk hidup yaitu simbiosis, lalu ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke anak-anak, yang pertama ibu akan membahas mengenai ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling ketergantungan dalam satu ruang lingkup. Nah, contohnya itu adalah ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem alam hias, dan juga masih banyak macamnya. Nah, ibu akan memberikan contoh pada ekosistem sawah. Nah, pada ekosistem sawah ini terbagi lagi menjadi dua komponen. Yang pertama komponen biotik dan komponen abiotik. Anak-anak, komponen biotik itu ialah semua makhluk hidup yang terdapat pada sawah tersebut. Nah, sedangkan komponen abiotik ialah udara, cahaya matahari, air, dan sebagainya. Ibu mempunyai contoh gambar tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, ibu akan jelaskan dulu mengenai rantai makanan. Jadi, rantai makanan itu merupakan peristiwa makan dan dimakan pada urutan dan arah tertentu antara makhluk hidup. Nah, contohnya yaitu padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elangnya ini nanti akan mati. Nah, batangnya itu akan membusuk bercampur dengan tanah dan akan membentuk humus. Nah, si humusnya ini sangat membantu untuk tumbuhan, terutamanya itu untuk padi. Begitulah seterusnya hingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Urutan peristiwa makan dan dimakan akan berjalan seimbang dan lancar apabila seluruh komponen tersebut ada. Bila dalam satu komponen tersebut tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan pada proses makan dan dimakan. Nah, setelah membahas tentang rantai makanan, selanjutnya kita akan membahas tentang simbiosis. Anak-anak, simbiosis itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis parasitisme, dan yang terakhir itu ada simbiosis komensalisme. Oke anak-anak, kita bahas yang pertama dulu, yaitu simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Nah, contoh dari simbiosis mutualisme itu ialah kupu-kupu dengan bunga dan juga lebah dan Nah, contoh dari simbiosis mutualisme itu adalah kupu-kupu dengan bunga dan juga lebah dengan bunga. Nah, lebah dan kupu-kupu ini membutuhkan nektar dari bunga sebagai bahan makanannya. Nah, sedangkan bunga itu membutuhkan lebah dan bunga untuk
membantu proses penyembuhan. Nah, jadi bunga dan lebah ini saling Oke anak-anak, yang kedua apa? Iya betul, simbiosis parasitisme. Nah, pada simbiosis parasitisme ini adalah hubungan dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi merugikan pihak lain. Nah, contoh dari simbiosis parasitisme itu benalu yang tumbuh pada pohon mangga, nyamuk dengan manusia, dan juga kutu dengan hewan. Nah, benalu yang hidup di pohon mangga merasa diuntungkan karena mengambil makanan dari pohon mangga, sedangkan mangga merasa dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu. Nah, nyamuk juga merasa diuntungkan karena mendapatkan makanan dari manusia berupa darah. Nah, manusia itu merasa dirugikan karena darahnya diambil dan juga akan mengakibatkan gatal-gatal. Begitu juga dengan kutu dengan hewan. Oke anak-anak, yang terakhir, simbiosis apa? Iya betul, simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak dirugikan. Nah, contohnya itu ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan remora ini selalu berenang mengikuti kemanapun si ikan hiu tersebut. Nah, dan bagi ikan hiu, ada atau tidaknya ikan remora ini tidak akan berpengaruh padanya. Oke, sekarang Ibu minta kalian buat kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nah, kalian akan memainkan peran tentang rantai makanan. Jadi ada yang berperan menjadi padi, ada yang berperan menjadi tikus, ada yang berperan menjadi ular, dan yang terakhir ada yang berperan menjadi orang. Nah, Ibu juga akan memberikan kalian kata ide ya. Nanti kalian isi bersama kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk menentukannya dan kalian maju ke depan untuk mempresentasikannya. Oke? Sudah 5 menit ya. Kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Oke, beri close untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Beri close untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Pada kelompok 3, yuk. Oke, beri close untuk kelompok 3. Nah, kelompok terakhir, kelompok 4. Oke, beri close untuk kelompok 4. Oke anak-anak, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu makhluk hidup itu sangat bergantung dengan lingkungannya. Nah, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu akan membentuk suatu ekosistem. Nah, jadi rantai makanan itu tidak akan terputus selama semua mata rantai itu tersedia. Jadi, setiap perubahan lingkungan itu akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan. Setiap makhluk hidup itu membutuhkan lingkungan yang sehat sebagai tempat tinggalnya. Oke anak-anak, mungkin itu saja pada pembelajaran hari ini mengenai hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, coba kalian cek dulu di seluruh kelas apakah ada sampah. Kalau ada sampah, tolong diambil dulu dan dibuang ke bak sampah ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.